Oke, halo semua. Oke, di sini saya akan sedikit berdiskusi tentang kasus dalam pemesanan tiket KAI. Nah, sebelumnya sudah saya bahas bersama kelompok. Oke, jangan lama-lama, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kasus saya yang menarik itu tentang KAI. Kenapa saya suka dengan kasus ini? Karena kasus ini khususnya saat penjualan tiket. Nah, tiket KAI ini pemesanannya saat ini tidak melalui offline, tapi melalui online dengan aplikasi KAI Akses. Nah, lebih menariknya lagi, setiap kali ada lebaran, setiap di layar, nah tiket itu selalu habis. Dan seringkali banyak kali orang yang terus menerus kayak mengakses aplikasi itu, hingga aplikasi itu error dan pembelian pun terkadang batal. Nah, masalah yang sering terjadi muncul itu sistemnya error, pengguna tidak bisa mengakses layanan, transaksi seringkali gagal, lalu munculnya notif main seperti yang tersulitnya main ternasi, padahal trafiknya itu sedang tinggi, sinyal stabil, wifi stabil, namun di sisi lain itu ya dengan adanya akses itu kali ya, kita seringkali susah dan akhirnya kepental-pental. Nah, lalu pada yang paling berkontribusi terhadap kegagalan proyek KAI tersebut ialah kurangnya kapasitas server atau kesiapan sistem saat lonjakan trafik. Nah, lalu tidak ada optimalnya load testing atau simulasi testing pengguna. Lalu kemungkinan kesalahan pada integrasi sistem atau backupan sistem. Nah, seringkali faktor ini berkontribusi. Nah, pas pemesanan itu khususnya di Lampung ke Kota Bumi. Nah, tiket itu habisnya itu cuma Sabtu Minggu. Di pemesanannya itu harus dari malam. Misalnya kita mau pulang ke Bandar Lampung hari Minggu. Nah, seminggu sebelum kepergian kita harus mengasah dulu. Kenapa? Karena di Lampung ini cepat-cepat untuk naik kereta. Apalagi kereta mula, nama keretanya itu Kuala Tabat. Nah, Kuala Tabat itu seringkali banyak yang mau, namun tidak dapat, dan pada saat mesin di saat itu juga di jam yang sama juga mereka seringkali nge-lag dengan alasan travel error, sinyal apa bla. Nah gitu. Tahapan SDLC yang mungkin kita bisa kontrol itu yaitu dari settingnya, dari pengujian bebas, terpelok tes mungkin tidak memadai. Lalu ada juga planning, kita berplanning, itu berpikiran topik dan senario ya, antara maintenance-nya. Setiap tim ada kayak darurat tempor lenda atau apa, kayak nge-lag atau apa. Nah, dalamnya itu kayak kurang menarik loh. Oke. Bagaimana dalam memperbaiki atau mencegah masalah seperti ini? Nah, untuk mencegahnya yaitu yang pertama terapkan dulu tes
Terdengar dan stabilitas tes berkala. Lalu kedua gunakan arsitektur cause base dan sistem antrian. Lalu ketiga terapkan CDN atau loss balance dan travel backup lainnya. Keempat ada siapkan tim teknis siaga saat insiden saat seperti itu benar-benar elok dari siaga terus untuk mengakses. Lalu gunakan metode agile atau DevOps untuk memperbaiki kelanjutan ke depannya. Lalu terakhir, gimana deh dampak dari kegagalan proyek KAI ini terhadap masyarakat yang membeli? Oke, yang pertama masyarakat berarti kecewa kalau mereka nggak dapat atau kehilangan kesempatan mudik. Lah aku mau mudik, mau mesen tiket jam 12, kok lewat 1 menit udah habis. Nah itu pada kecewa. Harap KAI bisa membangun lebih banyak kereta lagi, apalagi murah. Nah, kedua itu kita menurunnya kepercayaan pada layanan di desa pemerintah atau BUML. Lalu ketiga meningkatkan beban kinerja customer LPKI. Lalu keempat dampak ekonominya karena banyak yang gagal melandang perjalanan. Bahkan saya pernah terjadi, saya sudah memesan namun sebentar dan duit itu hilang anggur dan tidak tahu kemana. Oke, itu aja yang bisa saya diskusikan dan itu hasil studi saya terhadap kelompok saya. Saya akhiri, terima kasih.